Tuhan pada pagi ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu. Sungguh kami rindukan hadirat-Mu, sungguh kami rindukan kuasa-Mu menjamah setiap kami yang ada pagi ini Bapa. Kami sangat diberkati melalui pujian dan penyembahan, dan kami akan lebih dalam lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata bahwa kami akan mengetahui kebenaran itu yang memerdekakan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini dapat membebaskan setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini membawa kesembuhan bagi setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini membawa kami untuk mengalami hal-hal yang dahsyat yang daripada terjadi bagi setiap kami. Engkau buka setiap hati dan pikiran kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan sukacita. Hamba-Mu yang bagikan berkat firman Tuhan, urapan Allah kuasa yang bekerja melalui kehidupan hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan yang dapat memberkati setiap umat-umat-Mu yang ada pagi ini di tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur kepada Bapa. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke. Haleluya. 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 Misi Kristus. Dahsyat Tuhan Yesus tuntas misinya. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Amin. Amin. Tuhan kita sungguh luar biasa bagi setiap kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, saya mau katakan kepada kita, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah meninggalkan kita. Tapi Dia Tuhan yang sama. Kalau saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan atas hidup saudara, saya mengatakan bukan baru satu kali itu saudara akan alami, tapi terus menerus saudara akan alami. Kalau pernah Tuhan menolong saudara, akan seterusnya Tuhan menolong saudara. Amen. Jadi mari kita yang ada pagi di tempat ini, kita tetap bersemangat dan bersukacita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang dapat memulihkan kita pada pagi hari ini. Kita langsung saja di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Kita akan bacanya bersama-sama. Oke, kita bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Tuhan telah mengalahkan dunia. Jelas firman Tuhan berkata di dalam dunia kita akan mengalami yang namanya penderitaan, penganiayaan, berbagai macam hal akan terjadi. Tetapi firman Tuhan jelas berkata di dalam Yesus ada damai sejahtera. Walau begitu pun banyak masalah yang kita hadapi, tapi ada damai yang kita rasakan dalam hidup kita. Jadi tema yang saya ambil bagi kita yang akan memberkati kita pagi ini, mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Amin. Mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Memang saudara, untuk mengubah penderitaan menjadi kemenangan tidak sama seperti ibu-ibu mengambil tepung lalu mencampurkan adonan, mencampurkan ragi, lalu hitung menit tepung itu langsung mengembang naik. Haleluya. Tetapi saya mau katakan, untuk mengubah penderitaan menjadi kemenangan itu membutuhkan perjuangan. Kita harus melewati dan kita banyak proses dan perjuangan yang harus kita lakukan, baru penderitaan itu bisa diubah menjadi kemenangan. Saya mau katakan, kalau Tuhan bisa merubah air biasa menjadi anggur yang manis, penderitaan kita pun Tuhan sanggup ubah menjadi sebuah kemenangan terjadi atas hidup kita. Kalau kita terus bersemangat dan mau berjuang maju di dalam Tuhan, maka kemenangan itu pasti kita akan dapatkan. Amin. Kemenangan itu pasti kita akan alami. Maka apapun yang kita alami hari-hari ini,
Jangan pernah berputus asa. Tidak akan selamanya kita mengalami yang namanya penderitaan atau penganiayaan. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Coba, dunia sudah Tuhan taklukkan. Berarti semua persoalan penderitaan yang kita alami tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita takut, karena Tuhan sudah taklukkan. Dan kalau kita bersama sama Tuhan, percaya kemenangan pasti kita akan beroleh. Jadi saya mau katakan kepada kita, Alkitab menuliskan bahwa di dalam dunia ini kita akan menghadapi yang namanya permasalahan. Alkitab tidak berkata bahwa dalam dunia ini cuma yang kita percaya Tuhan, yang baik-baik saja, yang enak-enak saja yang akan kita alami. Oh tidak. Tapi jelas dia berkata akan banyak permasalahan yang akan kita hadapi. Tapi saya mengatakan Tuhan mau kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Memang pasti akan masalah, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi korban masalah. Amin. Tuhan tidak mau kita menjadi korban masalah, tapi Tuhan mau di dalam persoalan itu kita bangkit sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Dan ini yang Tuhan rindukan. Seorang ayah atau yang namanya orang tua tidak akan bangga dengan kelemahan atau kekalahan anaknya, tapi dia akan bangga dengan kemenangan daripada anaknya. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Akan begitu banyak proses yang kita hadapi. Tetapi saya mau katakan, percaya bahwa proses itu membawa kita untuk menuju kepada kemenangan. Masalah itu memproses kita untuk menuju kepada kemenangan. Coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Mari kita baca sama-sama di depannya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya apa? Semua persoalan, semua permasalahan yang kita hadapi di dalam dunia ini, firman Tuhan jelas berkata bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi mari kita tahu bahwa setiap masalah itu tidak membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bahwa untuk itu kita harus melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati. Jadi jangan tawar hati ketika menghadapi masalah. Jangan gelisah ketika menghadapi masalah. Tapi firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hadapi masalah itu, engkau pasti menang. Amin. Apapun yang kita hadapi, kalau Tuhan backingan kita, tidak perlu kita takut. Kalau Dia yang membikin kita percaya bahwa kita pasti sampai finish, kita akan sampai garis akhir. Kalau Tuhan yang bersama kita, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, yang dimana ketika ada sesuatu yang perlu kita lakukan adalah kuatkan dan teguhkan hati untuk menghadapi. Untuk menghadapi, maka kita akan menjadi pemenang. Karena untuk mengubah penderitaan menjadi kemenangan, memang pasti ketika kita mencapai kemenangan kita pasti bangga, tetapi prosesnya itu tidak gampang. Nah, supaya penderitaan kita diubah menjadi sebuah kemenangan, satu hal yang saya mau katakan ini, kuatkan dan teguhkan hati, yaitu hadapi dengan lutut dan air mata. Amin. Ketika engkau menghadapi persoalan dan engkau ambil waktu untuk berlutut di bawah Tuhan dan berdoa dan mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, dan engkau tidak tahu dalam menghadapinya, percaya itu pasti diubah menjadi sebuah kemenangan. Tetapi kalau ketika ada masalah kita lari, kita bukan berlutut di kaki Tuhan, tetapi kita hanya buat di sosmed supaya orang tahu kita sedang bermasalah, tapi kita tidak curhat sama Tuhan. Bahaya. Zaman sekarang, kalau orang hadapi sesuatu, satu Indonesia bisa tahu, bahkan sampai luar negeri pun bisa tahu ini orang sedang bermasalah. Tapi saya mau katakan, ketika saudara menghadapinya,
Cukup saudara ada di bawah kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan, dan berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan pertolongan. Amin. Maka penderitaan itu akan diubah menjadi kemenangan. Karena kalau ada Yesus bersama kita, tidak ada masalah yang tidak bisa dapat diselesaikan. Pasti semuanya akan terselesaikan. Satu persatu pasti akan terselesaikan. Percayalah. Karena dia sudah berkata dalam Yohanes tadi, oh ia sudah mengalahkan dunia. Segala persoalan dia sudah taklukkan semuanya. Itu hanya membuat kita untuk semakin kuat dan dewasa di dalam Tuhan. Jadi jangan bimbang dan ragu ketika menghadapi persoalan. Tapi coba saudara punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya punya ilustrasi begini. Waktu ujian sekolah, anak kelas 6, waktu dia menghadapi ujian, dan pada saat itu ujian agama, dan ujian agama ini cuma 2 nomor yang guru agama kasih. Dan soal yang pertama dia berkata begini, tuliskan apa yang selama ini engkau alami daripada Tuhan. Soal yang kedua dia berkata, tuliskan apa yang selama ini engkau alami daripada iblis. Waktu saya berikan 20 menit. Siswa-siswa ini begitu asik dan menuliskan. Ada satu siswa yang dia benar-benar begitu asik untuk menjawab apa yang dia alami dari Tuhan. Jadi Pak Guru berkata, waktu tinggal 10 menit, dia masih tetap asik menuliskan apa yang dia alami dari Tuhan. Tidak lama lagi Pak Guru berkata, waktu tinggal 5 menit, dia masih tetap asik menulis tentang apa yang dia alami dari Tuhan. Pak Guru tidak lama lagi berkata, waktu kita tinggal 3 menit, dia masih tetap asik menuliskan tentang apa yang dia alami daripada Tuhan. Tidak lama Pak Guru berkata, waktu tinggal 1 menit. Ketika bilang waktu tinggal 1 menit, baru dia berhenti menulis apa yang dia alami daripada Tuhan. Lalu ia menjawab soal yang kedua. Dan Pak Guru berkata, waktu sudah selesai, dia begitu menulis cepat. Dan saudara tahu, jawaban nomor 2, dia berkata, saya tidak punya waktu untuk iblis. Itu jawaban nomor 2. Lalu waktu kumpulkan, ternyata Pak Guru periksa semua jawaban. Dia punya untuk apa yang alami tentang Tuhan. Satu HVS itu penuh dan bolak-balik penuh semua. Lalu dia berkata, Pak Guru ini panggil dia berkata, kenapa kamu jawab soal nomor 2? Saya tidak punya waktu untuk iblis. Lalu dia berkata, iya Pak, memang saya tidak punya waktu iblis. Sekarang apa? Saya keasikan menulis apa yang selama ini saya alami dari Tuhan. Jadi hikmat yang saya dapatkan, orang yang keasikan dengan Tuhan, dia tidak akan punya waktu dengan iblis. Amin. Orang yang keasikan dengan Tuhan, dia tidak akan punya waktu untuk menceritakan kelemahan orang, menceritakan kejelekan orang, tapi dia akan terus asik dengan Tuhan. Dia akan menikmati Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jadi mari, apapun yang kau alami, tetap asik saja dengan Tuhan. Jangan asik dengan iblis. Seperti Anit hanya menjawab soal nomor 2, saya tidak punya waktu untuk iblis. Wah, luar biasa loh saudara. Kalau kita ambil hikmatnya, dia berkata bahwa yang saya alami paling banyak itu dari Tuhan, bukan dari iblis. Kita lebih banyak asik dengan iblis punya, kita lupa Tuhan yang apa sudah Tuhan lakukan buat kita. Jadi mari, apa yang kita dapat buatkan dan teguhkan hati. Amin. Jadi saya mau katakan ada 2 perkara yang kita akan pelajari di sini. Yang pertama yaitu menguatkan dan meneguhkan hati. Menguatkan dan meneguhkan hati, kalau dalam bahasa aslinya saudara diambil dari kata tarseo, yang berarti tabah atau mengamati diri sendiri. Tabah atau mengamati diri sendiri. Itu diambil dari kata tarseo. Orang yang benar-benar, saya mau katakan bahwa orang yang benar-benar
menguatkan dan meneguhkan hati, dia akan terus mengamati dirinya sendiri, atau dia akan tabah untuk menghadapi semua yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi mari saudara, apapun yang kau hadapi, tetap miliki spirit semangat dalam dirimu. Amin. Jangan hilang semangat, karena engkau hilang semangat, engkau tidak bisa dapat menghadapi setiap permasalahan yang engkau alami. Tapi harus semangat. Orang yang sakit harus semangat makan. Kalau tidak semangat makan, maka harus dipaksakan. Amin. Iya kan? Kalau Ibu Teres bilang, "Neo, lu mau minta mati, sudah apa? Saya lagi hidup, nih kami paksa lu makan dulu. Kapan mau mati, lu mati." Karena ini bahaya, saudara. Itu orang yang takut langsung makan memang itu. Ini berarti dong mau juga saya mati, ini langsung makan memang itu. Jadi mari kita harus meneguhkan hati. Kalau yang kedua, berarti kita harus di dalam Tuhan. Yang pertama menguatkan dan meneguhkan hati. Yang kedua di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ini berarti ada di dalam posisi yang tetap. Orang yang di dalam Tuhan, dia akan memiliki posisi yang tetap, tidak akan bergeming untuk berubah dalam posisi apapun, dalam menghadapi segala situasi dan keadaan apapun, dia tidak akan berubah. Inilah orang yang kalau ada di dalam Tuhan, dia tidak akan berubah, tapi dia akan tetap ada di dalam Tuhan. Jadi dia tidak akan mengubah posisinya. Masalah begini, oh dia begini. Kondisi begini, oh saya begini. Jangan saudara, kita di dalam Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita punya prinsip untuk tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan berubah prinsip. Ya sudah. Oh kita juga namanya masih di dunia, tidak apalah sesekali. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan, dia akan tetap ada di dalam. Dia akan punya prinsip yang menetap. Dia akan memiliki, dia tidak akan berubah dalam keadaan apapun. Dia tidak akan bergeming untuk mengubah posisi. Nah, ini dia. Apapun yang kita hadapi, jangan membuat kita untuk berubah posisi kita, lalu kita tidak lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Awalnya kita sungguh-sungguh. Nah, mungkin kita berkata, "Ibu, saya ikut memang kalau saya alami, tapi sekarang ini saya susah sekali alami, saya tidak alami lagi." Saya mau katakan, pertanyaannya yang salah Tuhan akan kita. Mungkin awal engkau begitu sungguh-sungguh sehingga engkau alami. Berjalannya waktu engkau sudah tidak sungguh-sungguh lagi, engkau sudah menyimpang lagi. Bagaimana engkau mengalami? Amin. Jadi kita mengoreksi diri kita. Jadi mari ketika apapun yang kita hadapi, saya mengatakan mari kita harus mengamati diri kita sendiri untuk terus bangkit. Jangan tunggu orang lain. Saya sakit ini saya bisa makan. Kecuali dia yang datang suap, tapi saya punya selera makan. Mati di situ sudah. Harus tunggu dia yang datang suap. Kalau dia di jauh sana, kapan dia datang? Dia sampai sini, orang bilang sudah lewat. Ini bahaya. Harus tetap semangat. Jangan semangat. Saya semangat kalau ada dia. Ketika ada dia, meskipun tulang tonjok ikut nol. Yang benar, sah. Kalau tidak ada tulang dong noy habis. Tapi kalau dia ada, dia pun semangat lapannya. Nah, ini repot loh saudara. Mari kita berubah. Kita semangat karena Tuhan. Amin. Kita semangat karena Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap semangat karena Tuhan ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kita masuk di bagian A. Bagaimana supaya kita bisa dapat mengubah penderitaan menjadi kemenangan? Bagian A saya katakan, teruslah bergerak. Teruslah bergerak. Saya mau katakan bahwa Tuhan mau kita terus bergerak maju di dalam menghadapi hidup ini. Tuhan memang tahu bahwa dalam hidup ini akan terjadi banyak persoalan yang kita akan hadapi. Tapi ketika ada persoalan, jangan berdiam diri. Terus bergerak dan terus berjuang. Maka engkau akan melewati setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita tidak terus bergerak maju, kita tidak berjuang maju, bagaimana kita mau keluar dari masalah? Tapi harus punya niat untuk bergerak maju, baru kita bisa
benar-benar menghadapi, atau kita akan keluar dari setiap penderitaan, kita akan menghadapi yang namanya, kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Seperti Rasul Paulus menuliskan bahwa Tuhan ingin kita terus berlari dalam mencapai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi untuk mencapai sebuah kemenangan, kita tidak bisa tinggal diam, tapi harus terus berjuang. Bahkan Rasul Paulus berkata, kita harus berlari untuk mencapai rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tapi kalau kita berdiam diri, baru masalah sedikit sudah mulai salahkan Tuhan, lalu tidak mau berdoa lagi, salahkan situasi keadaan, berdoa sama Tuhan. Amin. Berserah sama Tuhan. Tetap apapun yang kita hadapi, tetap asik dengan Tuhan. Tuhan pasti menyelesaikan persoalan itu, asal kita punya tindakan, pasti akan selesai. Jadi mari kita asik dengan Tuhan. Karena Rasul Paulus jelas berkata, kita harus berlari. Coba kita baca Filipi 3 ayat 14. Orang yang tidak bergerak tidak akan bisa. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan panggilan surgawi, kita harus benar-benar berlari kepada tujuan. Jadi tujuan kita, fokus kita adalah Kristus. Kenapa banyak sekali akhir-akhir ini kita terombang-ambing? Karena fokus kita bukan Kristus, tapi fokus kita adalah berkat jasmani. Fokus kita adalah berkat jasmani. Dulu saya karena waktu doakan bertahun, saya langsung diberkati. Tapi sekarang ini, jadi fokus kita berkat jasmani. Jadi fokus kita bukan Kristus lagi. Tapi di sini berkata berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Hanya orang yang terus bergerak maju, yang sampai garis akhir, dialah yang akan mendapatkan yang namanya hadiah, yaitu mahkota surgawi. Amin. Hadiah kita sedang menanti, mahkota kita sedang menunggu. Jadi mari terus berlari. Jangan melihat sekelilingmu ada persoalan sedikit, sudah mulai. Jangan ajak berdoa, ajak makan pun tidak mau. Kalau ada masalah, ya kan? Dia berbuat sesuatu tidak pernah libatkan Tuhan, tapi ketika sudah terjadi persoalan, dia salahkan Tuhan. Nah, ini yang repot. Memulai tidak bersama Tuhan ini, dia tidak berdoa ini. Tetapi setelah muncul masalah, dia salah. Tuhan ini kayaknya tidak sayang saya, ya kan? Waktu dia katakan I love you, belum berdoa ini, dia ucapkan. Orang lain tidak tahu, Tuhan pun tidak tahu, kan dia sendiri ucapkan tanpa libatkan Tuhan. Setelah muncul masalah, Tuhan ini susah-susah yang dia betul-betul kenapa putus, Tuhan ini tidak baik. Waktu ungkapkan tidak berdoa, sudah putus salahkan Tuhan. Ini kira-kira mana yang salah ini? Inilah kita manusia. Kalau sudah muncul persoalan, Tuhan yang salah, kita tidak pernah salah. Ini bahaya. Memulai sesuatu tidak ada Tuhan. Sudah muncul masalah, baru bilang, Tuhan ini kayaknya sudah tidak peduli lagi dengan saya. Mari segala sesuatu kita andalkan Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa untuk mendapatkan kemenangan, kita harus terus berlari. Amin. Kita tidak boleh tinggal diam, tapi harus terus bergerak, terus berjuang. Berbagai macam salah hal kita harus usahakan. Untuk mendapatkan uang saja kita harus bekerja. Jangan saudara berdoa habis, saudara tidur, lalu saudara berkata, Tuhan saya sudah habis berdoa untuk berkati saya dalam keuangan, Tuhan saya bangun 300 juta saya di samping. Menghayal yang benar-benar, menghayal yang benar-benar Tuhan katakan kasihan dulu. Ya kan? Wah, saya sudah berdoa habis. Karena kau berkata apa yang diminta diberikan. Saya sudah berdoa minta 300 juta, saya buka mata 300 juta di sampingnya Tuhan. Harus berjuang, bekerja. Jangan pernah menyerah. Apapun tantangan dalam pekerjaan, kerjakan saja, karena itu membawa kepada promosi. Amin.
Orang hidup di dalam Tuhan, masalah bukan membuat dia untuk menghilang, tetapi membuat kita sebagai promosi untuk kita semakin naik. Jadi mari kita harus terus berjuang, terus bergerak. Saya mau katakan bahwa kita tidak mungkin menang di dalam dunia ini jika kita berdiam di tempat. Amin. Kita tidak akan mencapai kemenangan dalam kehidupan kalau kita sendiri berdiam diri, tidak bisa berbuat sesuatu. Tidak akan mencapai kemenangan. Bagaimana mau sembuh kalau sakit sedikit dan cuma tidur di dalam rumah, tidak makan, tidak mau obat, tidak mau apa-apa, semuanya pokoknya biar kapan mau sembuh dan sembuh. Nah, biar sempurna. Mari. Tapi kita harus terus bergerak. Karena kalau kita berdiam diri, kita tidak akan mendapatkan yang namanya kemenangan. Kita tidak mungkin menang di dunia ini kalau kita sendiri berdiam di tempat. Jadi saya mau katakan, setan memang mau kita berdiam diri di tempat agar kita menjadi sarana empuknya iblis. Amin. Iblis tidak mau supaya kita bergerak. Cara iblis membuat kita kalau bisa berdiam diri. Cara iblis membuat kita untuk kalau bisa jangan berjuang, tapi kita terus berdiam diri ada di tempat. Tidak bisa berbuat sesuatu. Itulah cara iblis. Supaya ia menjadi sarana empuknya kita, supaya kita mudah dipengaruhi. Tapi saya mau katakan, jangan beri kesempatan. Karena kalau kita berdiam diri, itu bahaya. Terus bergerak. Berpikir, kalau tidak bisa, biasakan sharing dengan teman yang bisa membantu kita. Jangan berpikir sendiri, termenung sendiri, menghayal sendiri. Karena kalau saya baca sebuah artikel, dia bilang begini, orang yang kebanyakan berdiam diri dan tidak banyak berbicara dan hanya cuma merenung, hanya berdiam saja, itu bawaannya itu adalah orang yang akan suka melamun di mana pun dia duduk. Kenapa? Karena dia tidak mencurahkan isi hatinya. Dia tidak biasa menceritakan apa yang dialami atau apa yang dia membuat. Dia diam saja, hanya berpikir sendiri, juang sendiri. Saya baca itu dia berkata, coba saudara perhatikan, orang yang kurang dalam berkata-kata, pokoknya kebanyakan diam, bawaannya adalah melamun. Saya pikir-pikir betul juga. Hanya melamun saja. Orang asing banyak duduk bercerita, dia pergi duduk sendiri, dia berpikir sendiri, dia tidak bisa cerita. Ini bahaya loh saudara. Orang ada asing-asing, dia pergi duduk sendiri. Nah, inilah orang-orang yang suka melamun ini. Amin. Janganlah terlalu melamun, nanti bawaannya tidak baik. Haleluya. Jadi mari teruslah kita bergerak. Setan itu memang tidak mau untuk kita berjuang maju. Karena setan tahu kalau kita bergerak maju, ada hadiah, yaitu mahkota surgawi yang sedang menunggu kita. Amin. Yang sedang menanti, yang akan kita dapatkan. Dan iblis berjuang supaya kalau bisa kita jangan dapatkan itu. Iblis berjuang. Ada proses untuk mendapatkan hadiah, ada proses. Amin. Saudara yang bekerja di toko saja, untuk gaji mau naik saja 100.000 saja, dia puji saudara ini bila-bila sampai siang juga lupa makan, kerja terus sampai jam 4 baru makan. Tapi tabah melewati dia lihat sabar waktu sudah terima gaji ke sini, buka apa? Ternyata sudah naik. Mencoba suruh, ayo mas tidak bisa, ini sudah makan jam tidur. Tunggu saya makan tidur dulu, saya lanjut itu ya. Tunggu, tidak lama lagi sudah ada yang gantikan dulu, besok terus saya datang ya. Jadi mari, proses itu nyeri. Tapi orang yang bersemangat, dia tahu bahwa di ujung proses itu ada sesuatu yang indah, dia akan terus berjuang. Sama juga seperti saya katakan, walaupun itu batu karang toh, tapi orang tahu bahwa di bawah batu karang ini emas, orang akan berjuang semaksimal mungkin untuk memecahkan batu karang ini, karena dia tahu bahwa di balik batu karang ada emas. Amin. Walaupun panas terik, dia tidak akan dilakukan, karena dia tahu ada emas di balik batu karang. Dia akan terus gali. Atau orang gali pot, walaupun panas terik, dia tidak berhenti. Walaupun batu karang, dia terus gali. Kenapa? Karena dia tahu 1 meter di balik batu karang untuk gali pot ini ada 300 yang menunggu.
Saudara, dalam kita ikut Tuhan lebih dari 300, lebih dari 1 juta. Amin. Mahkota surgawi kita dapatkan. Kenapa tidak semangat untuk Tuhan? Haleluya. Kenapa tidak bangkit untuk Tuhan? Kenapa tidak terus bergerak maju di dalam Tuhan? Lalu hanya cuma masalah sedikit lalu saudara tidur, hanya cuma pilek batuk saudara tidur, hanya kepala yang sakit saudara tidur, dan saudara tidak mau maju di dalam Tuhan. Kapan menerima kesembuhan ilahi? Haleluya. Mari kita terus bergerak maju. Upah penderitaanmu menjadi sebuah kemenangan. Itu adalah orang-orang yang terus bergerak maju, bukan berdiam diri. Ada masalah kurung diri, tidur. Telepon pun tidak mau angkat, SMS pun tidak mau balas, karena sedang ada bermasalah. Dia kalau punya persoalan, jangan coba hubungi. Orang hubungi pun kena dampaknya. Ini repot, saudara. Kalau prinsip seperti ini bahaya. Ya pas santai, kenapa telepon, belum bikin sih. Padahal sesungguhnya lagi bermasalah ini. Jadi mari, itulah cara iblis membuat kita untuk tidak mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Jadi mari, kita harus terus bergerak. Amin. Oke, kita masuk bagian B. Bagian B saya katakan tolak keraguan. Tolak keraguan. Karena keraguan inilah yang kerap kali atau sering kali membuat kita tidak bergerak maju. Kita maju pasal. Tapi kalau saya maju nanti begini, gimana? Ya bisa kan? Iya. Jadi bagus. Coba berdiam diri satu dulu. Lu pikir-pikir dulu. Ya tambah emosi sekali. Lama-lama. Oh, coba tidur satu dulu supaya bangun lega daripada lu pikir lu sampai tidur saja. Tidur lagi, bangun, pikir lagi. Tidak ada tindakan. Nah inilah kalau orang yang ragu. Tolak keraguan. Kalau bahasa aslinya itu waktu saya pelajari itu kami di Medan itu dia bahasa aslinya berkata bahwa oligopistos. Itu membuat kita ragu, keraguan. Nah itu kita harus tolak. Nah saya mau katakan kepada kita bahwa setan ingin kita tenggelam dalam gelombang permasalahan. Itulah iblis. Dia akan pakai berbagai macam cara untuk kita tenggelam dalam gelombang permasalahan yang kita berpikir bahwa tidak bisa lagi. Sehingga keraguan, kebimbangan yang terus ada. Saya mengatakan, sebagai manusia, ketika menghadapi sesuatu, bimbang dan ragu ini pasti akan muncul. Betul tidak? Pasti ada, pasti terjadi. Saya belum pernah alami. Tapi saya mengatakan, jangan letakkan keraguan sebagai dasar iman. Tetapi letakkan kebenaran atau Yesus sebagai dasar iman. Sehingga ketika keraguan itu muncul, engkau bisa sanggup menolaknya karena ada Yesus di dalam dirimu, karena ada kebenaran di dalam dirimu. Sehingga engkau bisa menolak keraguan itu, engkau menolak keraguan itu. Kalau tidak, engkau akan terbawa sehingga engkau tidak pernah berjuang untuk berbuat sesuatu. Amin. Harus tolak itu. Amin. Apalagi saudara yang incar-incar, baru saudara om pesan deh, ketemu ada kesempatan, om pesan deh. Udah. Nanti orang lain yang sejalan dengan dia baru kau kencing sama dia. Wow, ragu. Maju ya maju. Amin. Jangan mau maju mundur, soalnya ada kepastian. Orang subawa jalan baru nyesal. Orang ragu bentar, baru mulai diri sendiri nyanyi ombak subawa jalan. Padahal karena cuma ragu, padahal sebenarnya ini nona pun hanya tunggu saja ini kapan dia ngomong ini. Bahkan kadang nona suka sinyal ini, tapi karena ragu tidak berani ngomong, ya sudah biar orang lain ngomong. Anda jam sekarang bilang kuat. Dapat kuat sudah kalau terlalu ragu. Nah begitu pun di dalam Tuhan kita tidak akan dapat apa-apa kalau kita sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit bimbang, sedikit-sedikit ragu. Beras tinggal 1 kilo ini untuk makan hari ini dan besok. Dia pikir lagi, wih lusa kemana ini ya? Kok ini bisa ini? Kenapa kau pikir sampai hari ini? Ini
besok. Apalagi kau pikir sampai bulan depan. Firman Tuhan jelas berkata, hidup hari ini cukup untuk hari ini, kesusahan besok dia punya tersendiri. Kenapa kau mesti dia? Amin. Kalau berkata hari ini cukup untuk besok, ya persiapkan sampai besok dan kau pakai. Habiskan saja, besok kan punya berkat tersendiri. Orang takkan. Itu pun salah loh saudara. Jadi mari, ada hikmat juga yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi mari, jangan mau kita tenggelam di dalam gelombang permasalahan. Amin. Jadi saya mengatakan bahwa itu sebabnya setan mengirimkan banyak permasalahan di dalam hidup kita. Satu belum selesai, satu sudah. Satu belum selesai, satu sudah. Antri di belakang, bertubi-tubi. Kok saya hidup ini hanya bermasalah saja kan? Baca baik-baik Yohanes 16 ayat 33. Masalah pasti bertubi-tubi. Amin. Akan terjadi. Mari kita belajar dari pribadi Ayub. Ketika Tuhan mengizinkan itu setan menyentuh dia, bertubi-tubi persoalan terjadi. Belum selesai 1, 2 sudah muncul. Belum selesai yang 3, 5 sudah muncul lagi. Sampai harta benda semuanya habis, sampai istrinya pun meninggalkan dia. Tapi dia berkata, maukah hanya kita menerima yang baik, yang buruk tidak? Dan dia tidak pernah berkata perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Dia selalu memperkatakan perkataan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita baru masalah sedikit saja, kita sudah tidak mau datang ke Tuhan lagi. Dia baru putus satu kali, ini dia sudah tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan, saya berdoa kok dia datang, pas saya jadi dia, kok kenapa putus? Saya tidak mau ikut lagi Tuhan. Ini repot. Haleluya. Jangan saudara. Tapi mari kita tetap bangkit, kita belajar dari Ayub. Betapa banyak masalah yang menderanya seketika bertubi-tubi dan tidak kenal ampun. Jujur, sampai hanya cuma tinggal nyawanya saja, badannya pun luka-luka semua. Semua sahabat-sahabat yang meninggalkan, tapi dia tetap posisinya tidak berubah. Itulah orang kalau di dalam Tuhan, posisinya tidak bergeming sedikit untuk mengubah keadaannya. Dia tetap ada di dalam Tuhan. Kita harus belajar dari hal. Apapun yang kita alami, jangan sampai posisi kita berubah. Tapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, pastikan keadaan apapun yang terjadi, posisi kita tetap. Jangan berubah, jangan bergeming terhadap persoalan. Tetap percaya. Pasti ada waktunya untuk Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kalau kita baca kitab Ayub, Tuhan memberikannya berapa kali lipat? 3 kali lipat Tuhan memberikan semua harta benda apapun itu ketika dia melewati semuanya itu. Nah, mari dalam kehidupan kita, kenapa kita harus alami itu? Supaya jangan terjadi keegoisan, kesombongan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita belajar. Jangan meletakkan iman kita atas dasar kebimbangan, tapi letakkan iman percaya kita atas dasar firman Tuhan. Sehingga ketika keraguan muncul, kita berani tolak. Karena kalau sudah ragu, akan datang lagi kebimbangan. Kalau sudah datang lagi kebimbangan, maka akan lagi yang baru datang lagi, akan lagi baru, membuat kita sampai akhirnya sudahlah. Jangan kita nyerah. Amin. Jangan nyerah. Tapi saya mengatakan, ketika masalah bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita, seperti tadi Yohanes, berdirilah teguh, kuatkan hatimu. Amin. Ketika terjadi persoalan, saya mengatakan berdirilah teguh dan lawanlah setan dengan iman yang teguh. Amin. Lawan. Oh, ini peperangan ini waktunya untuk saya menang. Bagaimana kita menceritakan kemenangan kalau kita sendiri tidak pernah berperang? Haleluya. Bagaimana kita menceritakan kesembuhan kalau kita sendiri tidak pernah sakit? Haleluya. Loh, tidak pernah sakit. Bagaimana dia menceritakan kesembuhan ini? Tidak pernah sakit. Bagaimana menceritakan kekurangan kalau dia sendiri tidak pernah alami yang namanya kurang? Bagaimana dia menceritakan tentang lapar kalau dia sendiri tidak pernah mengalami yang namanya rasa lapar? Kita harus alami dulu. Makanya kenapa banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, izinkan terjadi supaya kita punya pengalaman ketika orang lain mengalaminya, kita bisa punya kesaksian untuk dapat menyembuhkan dan menguatkan. Amin. Jadi hari ini saya mengatakan tolak keraguan di dalam diri kita. Tolak. Jangan bimbang, jangan ragu. Iya. Saya dulu saudara, apalagi waktu menikah,
Waktu mau ke Medan bilang mau nikah, sudah mulai muncul pertanyaan banyak, nikah mana ini? Muncul keraguan, sudah begini baru harus ke Medan lagi, tiba-tiba baru mau nikah lagi, aduh dana dari mana lagi? Tapi puji Tuhan turut campur tangan. Ketika saya hanya katakan, saya modal iman saya terus berjalan dan jujur saya tidak pernah mengeluh. Saya ngeluh sama Tuhan ketika saya sendiri. Itu saya ngeluh sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan menjawab satu persatu sampai selesai, sampai tuntas. Jadi mari curhat di medsos saudara tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau dibawa kaki Tuhan, jujur persoalanmu akan selesaikan dan engkau pun akan rasa damai. Kalau kita muat di medsos, bisa saja orang mengejek sama kita ada. Ayo, kemarin baru haleluya puji Tuhan. Kok ini pagi ngeluh kan? Hai, Tuhan yang bersifat, Tuhan yang mana ini? Hari ini bersuka cita, besok susah. Nah ini repot saudara. Tapi mari kita sama Tuhan saja. Jadi mari berdiri di dalam. Coba kita baca Yakobus 4 ayat 7. Ini ayat yang mungkin benar-benar orang sudah hafal ini ayat. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan jelas. Iblis pasti akan menggoda kita. Tapi tergantung dari diri kita. Kepada siapa kita tunduk. Kalau kita tunduk kepada Allah, jelas firman Tuhan berkata dia akan lari dari kita. Tapi kalau kita tunduk sama dia, dia semakin menginjak kita. Dia semakin menginjak kita. Dia semakin memegang kendali kita, membuat kita meragu segala macam akan campur terjadi di sini kita. Tapi firman Tuhan jelas berkata, tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah yang punya waktu untuk intim dengan Tuhan, asik dengan Tuhan tersendiri. Seperti tadi saya kasih ilustrasi yang mana sekolah ujian. Dia begitu asik menjawab apa yang dia alami dari Tuhan, sehingga dia tidak punya waktu untuk jawab apa dari iblis. Karena dia punya waktu untuk Tuhan saja, untuk iblis dia tidak punya waktu.